Nah, sebetulnya IF ini kan juga membantu ngekat kalori ya harusnya. Jadi membantu orang defisit kalori gitu. Nah, kalau dimakan di jendela makan sama aja banyaknya atau bahkan lebih banyak daripada saat kita nggak IF, ya tentu kita tidak bisa mengharapkan penurunan berat badan. Nah, itulah kenapa ya salah satu penyebabnya orang bilang, saya ini udah intermittent fasting dok, tapi beratnya nggak turun-turun. Ya yang dimakan masih banyak, nggak jadi defisit. Halo Sobatku, kita bertemu lagi di acara Bincang Asik Sobatku, di mana di episode kali ini ada narasumber spesial yang sudah hadir di studio podcast kita, yaitu Dr. Rosa Christiansen, spesialis gizi klinik Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Devi. Hari ini kita akan membahas dok tema yang sangat menarik, yaitu tips buat pemula efektif turunin berat badan dengan intermittent fasting. Nah, yang pertama nih dok, membahas mengenai intermittent fasting. Mungkin banyak juga nih dok sobatku yang belum tahu secara benar sebenarnya apa sih intermittent fasting. Mungkin kalau kita search di Google atau di YouTube sudah banyak nih dok postingan yang membahas tentang intermittent fasting, karena mungkin ada banyak berita viral yang menyampaikan bahwa si artis A, B, C berhasil menurunin berat badan sampai puluhan kilo hanya dengan melakukan diet IF. Nah, sebenarnya IF itu apa sih dok? Dan apakah itu merupakan sebuah gaya hidup atau hanya tren sesaat aja yang populer di masyarakat? Silakan langsung dibahas aja ya dok ya. Oke. Nah, intermittent fasting ini belakangan memang mulai ngetren ya. Kalau dari artinya dulu ya, intermittent itu kan artinya ada jeda atau berseling gitu ya. Dan fasting sendiri artinya puasa. Berarti kita tidak makan apapun dalam jangka waktu tertentu. Nah, berarti intermittent fasting ini adalah ada pola siklus begitu ya yang berulang antara periode makan dan periode puasa. Jadi kita dengan sengaja kita membatasi kapan kita makan waktunya, terus ada kapan kita puasa gitu. Nah, sebetulnya ini adalah gaya hidup juga loh ya, nggak cuma tren yang baru belakangan ini ada, sudah berabad-abad orang itu punya gaya hidup berpuasa. Entah itu secara berkala aja, di momen-momen tertentu gitu ya, untuk alasan keagamaan ataupun kultur sebenarnya. Dan ternyata selama berabad-abad itu dilakukan, manfaatnya banyak gitu ya. Semakin di sini kita semakin tahu manfaatnya ada banyak. Hanya saja belakangan ini lagi ngetren gitu ya, khususnya untuk penurunan berat badan. Jadi lebih ke sebuah pola untuk pengaturan jam makan dan juga istirahat makan gitu ya dok ya. Kalau begitu dok, kalau dengan pengaturan yang demikian, bagaimana cara IF ini bekerja dok? Dan tujuannya apa? Lalu gimana sih kita cara melakukan intermittent fasting itu? Nah, intermittent fasting ini tadi kan saya bilang sebenarnya gaya hidup juga yang sudah dilakukan sejak lama gitu ya. Nah, yang wajar memang tubuh kita itu punya waktu berpuasa atau tidak makan gitu. Jadi tidak ada kalori yang masuk. Nah, itu adalah suatu kewajaran untuk tubuh. Kalau sekarang ini kan yang wajar adalah kita makan sepanjang hari gitu ya. Nah, sebetulnya yang wajar memang ada waktu-waktu di mana kita nggak makan. Tubuh dirancang untuk seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kita kan sekarang ini yang digeneralisasi ya. Misal pagi ini sarapan, baru 1 jam kita udah cari jajanan. 1 jam kemudian kita cari minuman manis. 1 jam kemudian kita comot kue gitu. 1 jam kemudian udah waktunya jam makan siang. Dan seterusnya sepanjang hari kita kayak begitu. Kita juga bekerja ataupun belajar sambil ngemil dan sambil minum minuman manis atau energy drink. Bahkan nanti tengah malam kita masih cari midnight snack. Kuliner subuh juga ada ya kan? Menemani drakor dok, nonton drakor. Iya, sambil nonton drakor gitu ya. Nah, kita makan terus sepanjang hari. Nah, padahal itu nggak wajar. Malah yang wajar memang tubuh itu dirancang untuk punya waktu jeda kita nggak makan selama sekian jam. Itu yang wajar. Nah, intermittent fasting ini akan menolong, yang memberikan waktu tubuh itu punya waktu beristirahat, khususnya dari urusan mencerna makanan. Itu sebetulnya hal yang cukup merepotkan ya. Nah, waktu tubuh punya jeda untuk beristirahat dari mencerna makanan, maka tubuh punya waktu untuk maintenance.
gitu ya. Kita punya alat elektronik sama kendaraan aja, mesin aja harus di-maintain ya, apalagi tubuh gitu. Nah, kalau tubuh punya waktu jeda seperti ini, tubuh akan punya waktu untuk maintain, untuk melakukan repairing, juga untuk removing ya, jadi untuk menyingkirkan, membuang molekul-molekul atau sel-sel yang sudah rusak sebetulnya, sampai titik di mana bisa melakukan peremajaan sel gitu. Nah, itu sering terhambat dengan kita yang makan dan minum sepanjang hari itu tadi gitu. Nah, sebetulnya IF ini membantu mengembalikan kewajaran itu. Gitu. Nah, cuman kemudian kita tahu bahwa ternyata bisa nih turun berat badan dari sini karena membantu banyak orang nge-cut kalori ya. Karena jendela makannya kan jadi sempit gitu ya. Kita nggak sepanjang hari makan terus. Nah, kemudian bagaimana dilakukan ya? Bagaimana dilakukan? Nah, biasanya kan kita sering dengar IF itu saya melakukan IF 16-8 gitu ya. Nah, ini kan kita mau untuk pemula ya, pemula. 16-8 gitu misalnya, angka yang di depan itu adalah jendela puasanya. Berapa lama puasa? Jadi 16 jam puasa. 16 jam berpuasa. Angka yang di belakang kan 16.28 gitu misalnya. Nah, angka yang di belakang adalah jendela makan. Jadi berapa lama nih di dalam waktu itulah kita boleh makan dan minum minuman yang berkalori. Nah, selama puasa kita hanya boleh minum air putih atau minuman lain yang tidak ada kalori. Jadi misal teh tawar, kopi tawar gitu. Suhu airnya sih bebas ya, mau minum ice americano misalnya kayak gitu-gitu boleh-boleh aja. Ice green tea gitu. Nah, tapi nggak boleh ada kalori gitu. Nah, begitu. Nah, yang baik tentu saja untuk mendapatkan benefitnya, angka yang di depan tadi jendela puasanya harus lebih besar dong ya daripada jendela makannya. Gitu. Nah, sobatku bisa mulai dari 12-12, itu sudah angka yang paling wajar sebetulnya untuk tubuh kita nggak makan gitu 12 jam. Itu untuk pemula banget ya dok ya? Pemula banget. Dan itu belum terlalu dapat benefit dari IF-nya ya. Jadi ini untuk memulai gitu ya, untuk membiasakan. Itu masih angka wajar. Misalnya kita selesai makan jam 7 malam. Besoknya jam 7 pagi sarapan. Wajar kan ya? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan wajar dan cukup mudah ya harusnya ya. Oke. Dok, tadi menarik ya dok. Saya notice bahwa kalau misalnya mau minum pun di jeda istirahat makan itu boleh minum tapi yang tidak berkalori minumannya. Berarti kalau tadi sampaikan adalah yang tawar, air putih atau teh tawar, berarti gula ya dok ya? Tidak boleh mengkonsumsi minuman yang mengandung gula, betul ya dok ya? Ya, jadi sama aja misalnya puasa makan tapi minumnya yang sembarangan. Nggak jadi IF itu. Dan berarti untuk terjawab ya untuk sobatku yang mau memulai banget, bisa mulai di jendela makan 12. Dan itu bebas ya dok ya, mau terakhir makannya di jam 6 sore atau di jam 8 malam, itu bebas ya dok ya? Atau ada anjuran dok sebaiknya di jam berapa? Kalau untuk dijadikan kebiasaan ya tentunya IF-nya juga dijadikan gaya hidup gitu ya. Sebaiknya makan itu sudah selesai 3-4 jam sebelum waktu tidur. Dan tentu saja waktu tidur yang ditetapkan kita tidak begadang ya, karena nanti juga bisa loh mempengaruhi ya urusan turun berat badan nih. Kalau kita begadang, taruhlah kita tidur jam 10, jadi harusnya jam 7 kita udah selesai makan. Membahas lagi ya lebih detail ketika di jam jendela makan. Misalnya kita sudah selesai puasa dan kita mau makan. Nah, itu porsi makannya nih dok yang biasa aku nih ya, sobatku yang biasa lakukan itu kan ya udah, karena kan pagi, siang misalnya nggak makan gitu ya dok ya. Misalnya ambil yang jendela makan, misalnya terakhir makan jam 8 malam. Lalu nanti buka puasa lagi misalnya di jam 12 siang atau di jam 1 atau di jam 2. Tapi di jam makan mereka juga akan mengkonsumsi makan yang banyak nih dok. Misalnya 3 atau 4 kali makan, belum yang snack ringannya. Nah, itu sebenarnya kita konsumsi selama boleh makan itu tuh sebesar apa sih dok? Gitu, sebanyak apa gitu? Nah, sebetulnya IF ini kan juga membantu nge-cut kalori ya harusnya. Jadi membantu orang defisit kalori gitu. Nah, kalau dimakan di jendela makan sama aja banyaknya atau bahkan lebih banyak daripada saat kita nggak IF, ya tentu kita tidak bisa mengharapkan penurunan berat badan. Nah, itulah kenapa ya salah satu penyebabnya orang bilang saya ini udah intermittent fasting dok, tapi beratnya nggak turun-turun. Ya yang dimakan masih banyak, nggak jadi defisit gitu ya, nggak jadi defisit. Nah, prinsipnya intermittent fasting itu adalah waktu kita berpuasa. Saat jam puasa kita cukup, tubuh itu sudah menghabiskan cadangan gula di dalam tubuh, cadangan glukosa, namanya glikogen ya. Sudah habis, maka akan beralih ke
ke penggunaan cadangan lemak untuk sumber energi utama. Makanya lemaknya dipecah di situ jadi fat burning. Nah, itu yang bikin kita bisa turun berat badan, kita bisa fat loss gitu. Kalau cadangannya banyak sekali dari makanan, nggak jadi nih fat loss-nya gitu ya. Oke. Berarti ketika di jendela makan pun juga harus diperhatikan ya dok ya, asupan kalori yang masuk ke tubuh jangan sampai malah lebih banyak daripada kita tidak melakukan diet IF gitu ya dok ya. Betul. Terjawab kan, ini salah satu penyebab IF kita seringkali gagal atau yang sering dipopulerkan dengan BB-nya stuck gitu ya dok ya. Oke, kemudian dok, kalau tadi juga disampaikan adalah IF ini adalah salah satu mungkin pola diet ya dok ya. Apa sih yang membedakan IF ini dengan pola diet yang lain? Apa sih keunggulannya dibandingkan dengan pola diet yang lain? Iya, kalau urusannya untuk turun berat badan ya, untuk turun berat badan sebetulnya dari studi masih mirip-mirip kok hasilnya. Hasil akhirnya dengan pola-pola diet yang lain yang memang restriksi kalori gitu ya. Nah, cuman untuk sebagian orang kenapa kok mereka merasa lebih berhasil gitu dia dengan IF karena terbantu untuk nge-cut kalori dengan jendela makan yang sempit tadi. Nah, IF itu kan bisa dilakukan memang awalnya 12-12. Iya. Tapi kalau mau memang sekiranya kuat boleh nih langsung 14-10 misalnya. Kemudian boleh berkembang kan 16-8. Ada 18-6 dan ada yang melakukan IF dengan metode-metode yang misalnya singkatannya ADF ya, alternative fasting. Jadi hari ini puasa sampai 24 jam itu bahkan ya, atau mungkin cuma satu kali makan dengan kalori yang cuma 500-600 kalori. Lalu dia besoknya makan teratur, besoknya lagi dia puasa, jadi selang-seling. Ada yang begitu. Nah, ada juga yang puasanya adalah 2 kali seminggu. Kita nih ada nih Senin Kamis gitu ya, ada yang gitu. Nah, sebenarnya mirip-mirip seperti itu, tapi dengan saat puasa ini satu nggak berturut-turut nih jam harinya nggak berturut, misalnya ya tadi ya Senin Kamis, Rabu Sabtu gitu misalnya. Nah kayak gitu, tapi dengan kalori yang sangat rendah di hari puasa itu, cuman sekali makan kalorinya rendah sekali atau bahkan 24 jam dia puasa di hari puasa itu. Nah apa namanya? Nah itu bisa dilakukan. Nah kita memang mesti berkembang dalam jam IF-nya agar pembakaran kalorinya ini, terutama lemak ya maksudnya ya, bisa dilakukan dengan baik gitu. Lebih maksimal gitu ya dok ya. Oke, jadi kalau tadi disampaikan Dr. Rosa, ada metode lebih advance lagi ya dok ya. Dan untuk pemula itu nanti bisa berkembang ke pola diet yang tadi ya dok ya. Misalnya ada yang sampai seminggu 2 kali nggak makan. Jadi metodenya sebenarnya banyak ya dok ya. Sebetulnya ada banyak. Tapi untuk kalian pemula nggak usah bingung, karena khusus untuknya buat tips untuk pemula, jadi bisa dimulai di jam 12.12 atau 16.8 tadi ya dok ya. Oke. Terus ini salah satu pertanyaan juga dok, mungkin tadi sudah kita spill ya dok ya. Salah satu penyebab intermittent fasting yang kita lakukan itu gagal adalah di saat jam makan itu kalori yang dimakan banyak atau justru mungkin melebihi dari yang porsi biasa kita konsumsi. Ada nggak dok penyebab lain yang bisa menyebabkan IF kita ini gagal, akhirnya BB-nya stuck? Oke. Nah, tadi kan ceritanya IF ini mau menghabiskan cadangan glikogen dulu ya, sampai akhirnya tubuh kita bisa pakai lemak. Itu terjadi kapan sih? Nah, biasanya dalam waktu 10-14 jam kita berpuasa, baru cadangan glikogen itu menipis. Lalu mulai lemak itu akan nanti dipecah, nanti istilahnya byproductnya namanya keton. Kalau mungkin teman-teman yang sudah baca-baca tentang IF akan dengar, nah itu akan dipakai untuk bensin tubuh gitu ya, untuk sumber energi utama tubuh. Nah itu baru terjadi di sekitar 14 jam puasa. Nah barangkali gitu ya, kita nggak turun-turun berat badannya karena kita berhenti di 12-12 tadi gitu. Atau kita setelah kita sekian waktu di 14-10, kita nggak berkembang ke 16-8 misalnya, mau sampai 18-6 boleh gitu. Nah mungkin satu karena itu, jadi nggak dapat benefit untuk fat burningnya tadi. Nah kemudian yang kedua, tadi memang yang dimakan terlalu banyak ya di jendela makannya. Seharusnya semua jenis pola diet, gitu, pola diet yang baik itu adalah yang kita bisa terapkan untuk jangka panjang harusnya. Entah itu IF-nya mau berseling atau enggak gitu ya. Tapi untuk jangka panjang artinya kita juga harus sekalian membangun pola makannya yang baik, berarti memilih makanan yang baik gitu, jumlahnya juga gitu. Sebetulnya kalau komposisi makannya itu seimbang, kita bisa cukup kenyang gitu ya makan dengan misalnya di jendela
8 jam itu cuma makan 2 kali. Oke. Atau 6 jam gitu ya jendela Oke, makan. 2 kali itu bisa cukup kenyang kalau komposisinya betul. Nah, kadang kita ini overkompensasi gitu ya. Jadi ini waktunya makan, aku harus makan sebanyak itu saja. Dan biasanya itu yang tinggi kalori dan yang cuma bisa kenyang sebentar aja. Gitu ya. Kenyang banget tapi sejam sudah lapar. Nah, biasanya kita karena dominan karbo makannya. Sayurnya kurang, proteinnya kurang gitu. Nah, berikutnya karena komposisi makannya nggak tepat tadi, waktu IF ototnya mungkin hilang banyak. Udah sasaran kita kan lemak. Kita IF dengan jendela makan yang sempit, kita kejar kepuasan makannya dengan karbo dan lemak yang tinggi, tapi proteinnya juga nggak kita perhatikan, seratnya nggak kita perhatikan gitu. Nah, akhirnya ototnya mah ikut hilang banyak gitu ya, padahal kita pengen lemaknya kan yang hilang. Nah gitu. Nah, makin otot kita kecil, banyak nih pasien saya yang obesitas ataupun overweight itu datang dengan memang massa lemaknya besar, ototnya terlalu kecil untuk ukuran tinggi badannya gitu ya. Nah, waktu pola makannya nggak tepat, ototnya makin habis. Nah, makin habis ototnya, metabolisme akan makin lambat. Habis itu cepat banget stucknya gitu. Nah, itu kesalahan berikutnya bisa seperti itu. Oke, jadi memang harus ketika memutuskan untuk melakukan IF juga harus prepare ya dok, jangan cuma tren populer nih sebulan mau nurunin berat badan karena mau jadi bridesmaid atau apa gitu, jadi kayak nge-push untuk turunin berat badan. Jadi sebaiknya itu dihindari supaya hasilnya pun bisa lebih optimal, dan ke depan juga itu bisa menjadi pola hidup ya dok ya, gaya hidup yang lebih sehat. Nah, ini mungkin kita bahas dulu ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Udah banyak sekali dok dari sobatku, baik yang join di hari ini maupun yang kemarin sudah mengirimkan pertanyaan. Yang pertama dok, karena tadi IF kan adalah mengatur jendela makan ya dok ya. Nah, ini pertanyaan paling banyak juga dok ditanyakan, aman nggak dok IF untuk yang punya asam lambung? Karena kan harus puasa lama. Nah, untuk yang punya asam lambung gimana nih dok? Aman nggak? Oke. Nah, kalau yang punya asam lambung, ya ini faktornya bisa banyak sekali ya. Kadang orang nggak cuma asam lambung aja yang dimiliki, sehingga mungkin jawaban saya di sini akan terbatas ya. Akan jauh lebih bijak mungkin kalau saya jawab di kamar praktek, karena saya bisa tahu semua riwayat medisnya gitu. Nah, kalau yang punya asam lambung, ya diselesaikan dulu pengobatannya. Jadi jangan dalam kondisi akut kalau mau IF. Nah, tapi kemudian apakah boleh? Boleh. Gitu ya tadi. Mulai aja dari yang paling wajar, yang 12-12 itu bisa dilakukan. Itu tidak akan mengganggu sih, karena ya tadi ya jam 7 malam selesai makan, jam 7 pagi kita baru mulai sarapan gitu. Dan di dalam jendela makan, pilihan makannya harus diperbaiki. Karena seringkali orang punya masalah asam lambung itu bukan sekadar begini, suka telat makan misalnya ya, ataupun suka makan yang kecut-kecut, terlalu pedas dan lain sebagainya. Tapi juga karena masalah pilihan makannya selama bertahun-tahun itu merusak saluran cerna gitu. Nah, ini yang juga harus dipulihkan gitu kan, apa yang sudah kita timbun bertahun-tahun ini ya, yang sudah gampang bikin peradangan saluran cerna, keseimbangan bakteri ususnya juga jelek gitu, itu juga harus dibereskan gitu. Nah, maka saat jendela makan, pilih makanan yang baik, yang membantu pemulihan itu saluran cernanya, biar nggak gampang kumat. Sebenarnya seperti misalnya sebulan lagi kan sudah puasa Ramadan ya. Oh ya. Pasti sering dengar teman-teman yang punya asam lambung tapi puasa Ramadan mereka bebe aja. Gitu. Nah, mirip juga gitu. Puasa Ramadan ini sebetulnya juga intermittent fasting gitu. Gitu, cuman dengan jendela makan yang diatur tertentu gitu kan, tapi tanpa air ya kalau ini ya. Nah, gitu. Jadi bisa aja gitu. Cuman jangan dalam kondisi akut. Dan karena tadi ya macam-macam orang beda-beda kondisi gitu. Nah, baiknya konsultasi dulu. Oke, jadi untuk sobatku yang ingin melakukan diet IF tapi punya asam lambung, bisa konsultasi lebih dulu sebaiknya, sehingga bisa diukur dulu lambungnya gitu ya dok, yang mungkin kemampuannya gitu, sehingga nggak membahayakan untuk sobatku sendiri. Nah, ini mungkin personal sekali ya dok ya, mungkin nggak pasti dia dijawab secara umum aja ya. Dok, obesitas BB 101 apa bisa turun banyak dalam waktu 2 bulan dengan melakukan IF? Nah, turun banyak ini dalam arti seberapa ya? Ya, kalau betul-betul melakukan IF tentu punya potensi turun. Dan memang banyak orang yang turunnya
cukup banyak. Nah, masalahnya kita nih relatif ya banyak itu seberapa. Nah, sebenarnya penurunan berat badan yang baik itu 0,5 sampai 1% dari berat badan awal per minggu. Persen ya, ini per minggu, hitungan per minggunya. Segitu itu sebetulnya sudah baik gitu. Nah, kalau kita terlalu ngebut nanti untuk maintain jangka panjangnya mungkin akan kesulitan karena butuh effort yang sangat besar gitu untuk itu. Maka sebenarnya penurunan berat badan yang bertahap itu akan lebih mudah di-maintain jangka panjangnya. Gitu. Karena kondisi obesitas itu sebetulnya adalah masalah yang kronis. Gitu ya. Jadi memang sebaiknya juga ditangani secara kronis. Kronis maksudnya secara jangka panjang gitu. Itu akan baik untuk kedepannya. Nggak kesulitan dengan yang namanya yo-yo diet ya. Jadi kita udah turun banyak, kita naik lagi dan banyak sekali pasien yang obesitas turunnya ngebut-ngebut, naiknya lebih tinggi dari berat badan awal. Lebih cepat ya dok. Itu sering sekali terjadi. Dengan naik kan lemak semua gitu. Yang hilang mungkin lemak sama otot. Balik itu lemak semua gitu. Jadi risiko kesehatan jadi lebih besar gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa turun berat badan, bisa gitu ya. Jadi balik lagi ya dok ya, mungkin kalau untuk spesifik seperti ini sebaiknya sobatku tetap harus konsultasi dulu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi dan mungkin nanti ketika konsultasi bisa dibantu untuk mengatur pola dietnya seperti apa, kemudian dibuatkan oleh Dokter Rosa seperti personal meal plan-nya mungkin ya dok ya, secara custom sehingga nanti bisa efektif untuk turunin berat badan. Nah mungkin spill sedikit dok, pemeriksaan body composition analyzer ini seperti apa sih dok? Ya, pemeriksaan body composition analyzer ini berarti kan untuk menganalisis komposisi tubuh kita seperti apa, gitu ya. Nanti bisa kelihatan seperti apa komposisi ototnya, lemaknya, cairan gitu. Lemak pun kita bisa lihat total lemak semuanya. Kita juga bisa lihat skor lemak yang visceralnya. Lemak ini kan ada lemak yang di bawah kulit yang kita bisa cubit-cubit gitu ya. Nah, tapi ada lemak yang kita nggak bisa cubit dari luar nih ya, karena dia terkubur di dalam, namanya lemak visceral, biasanya membungkus organ. Nah, dengan alat ini itu bisa dilihat karena itu yang berpotensi bikin banyak sekali penyakit sebenarnya. Gitu. Dan banyak pasien saya yang masih muda-muda, lemak visceralnya tinggi-tinggi gitu. Tinggi sekali gitu. Nah, terus tadi juga bisa untuk monitoring. Misalnya nih, melakukan intermittent fasting. Jadi ototnya turun banyak nggak ya gitu misalnya. Yang turun lemak atau otot gitu. Nah, itu bisa dilihat dengan alat ini. Berarti bisa juga ya dok ya, BCA ini kita sebagai tools awal untuk kita memulai diet. Jadi supaya tahu dulu nih, mengenali dulu kondisi tubuh kita sebelum selanjutnya mengatur pola diet yang tepat, kemudian mungkin aktivitas yang tepat untuk membantu mempercepat penurunan berat badan. Betul. Jadi bisa untuk tools awal plus tadi ya untuk evaluasinya juga. Evaluasinya juga. Jadi silakan sobatku yang tertarik, kita ada layanan BCA, bisa langsung nanti baca hasilnya dengan Dokter Rosa. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan dulu ya dok ya. Larangan melakukan diet IF, ada nggak dok? Misalnya untuk ibu hamil, menyusui itu boleh nggak sih untuk melakukan diet IF? Oke, kalau untuk ibu hamil ya kita tahu bahkan puasa Ramadan pun tidak wajib ya. Nah, iya benar. Untuk ibu hamil karena kita urusannya nih dengan tumbuh kembang bayinya, tumbuh kembang janinnya, saya sih tidak menyarankan untuk intermittent fasting. Tapi tetap bisa mengatur pola makan dengan baik sehingga kenaikan berat badan itu tidak berlebihan. Gitu ya. Mungkin ada yang takut nanti kalau kebanyakan naik berat badannya gitu. Memang betul ada standarnya dan akan baik kalau dijaga di dalam standar itu. Gitu. Nah, cuman bisa melakukan pengaturan makan yang baik sebetulnya untuk menjaga itu. Nah, kalau untuk ibu menyusui, saran saya untuk Indonesia ya yang angka stuntingnya kita ketahui masih tinggi sekali gitu ya. Dalam acara-acara begini saya nggak bisa gitu ya, untuk tidak tepat dan tidak bijak untuk menyarankan nggak apa-apa kalau ibu menyusui mau turun berat badan langsung intermittent fasting saja gitu. Satu, tetap mengatur pola makannya dulu saja dengan makan teratur. Jadi memastikan suplai ASI-nya cukup untuk bayinya, kenaikan berat badan bayinya baik, dan makanan cukup seimbang sehingga ibu menyusui juga tetap sehat. Karena ada komponen-komponen nutrisi tertentu yang akan lebih dibutuhkan untuk menjaga ibunya juga tetap sehat selama menyusui gitu, selain untuk tumbuh kembang anaknya gitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah tidak ASI eksklusif, nah bisa nih berkonsultasi untuk dipertimbangkan, bisa nggak ya mulai intermittent fasting tapi dengan jendela makan yang tidak terlalu sempit misalnya gitu.
Oke, ya. Nah, betul-betul harus menata di dalam jendela makan ini makannya mesti oke banget gitu ya. Kita mengingat tadi ya risiko stunting besar, tidak hanya risiko stunting, risiko anemia ibu hamil dan menyusui juga masih besar sekali gitu ya. Terjawab sudah ya, pertanyaannya juga salah satu pertanyaan yang lumayan banyak dok ditanyakan karena mungkin ya habis melahirkan ya dok ya, habis hamil penambahan berat badan banyak sehingga harapannya bisa cepat turun juga dan bisa ini dimengerti mungkin ya. bisa menjadi salah satu alternatif. Oke, karena waktunya sudah terbatas ya dok ya, sudah hampir habis. Mohon maaf sobatku, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari sobatku. Kalau sobatku masih belum puas dan masih bingung bagaimana mengatur pola makan, jumlah kalori, dan aktivitas yang tepat untuk mencapai body goals kalian bisa seperti tadi ya, melakukan pemeriksaan body composition analyzer, konsultasi langsung dengan Dr. Rosa, bahkan nanti bisa dibuatkan personal meal plan customized sesuai dengan kebutuhan masing-masing sobatku. Nah, Dr. Rosa sendiri praktek di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dari hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 3 sore, kemudian di hari Jumat dan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Dr. Rosa juga melayani layanan klinik online. Nah, buat sobatku yang tidak berdomisili di Solo, misalnya di luar kota atau bahkan di luar negeri juga pernah ya dok ya, itu bisa melakukan layanan klinik online. Nah nanti untuk suplemen, kalau misalnya dibutuhkan ya, ada suplemen vitamin atau obat sesuai dengan indikasi, nanti bisa dari farmasi kami membantu untuk mengirimkan ke luar kota. Nah untuk sobatku juga yang mungkin punya keluarga lansia atau mungkin sobatku sendiri mengalami gangguan mobilisasi, kesulitan untuk bisa konsultasi ke rumah sakit, Dr. Rosa juga bisa melayani home care ke rumah sobatku. Nah terakhir ya dok ya, mungkin tips dok yang paling ditunggu, tips untuk pemula supaya intermittent fasting ini berhasil dan sukses dilakukan. Apa nih dok? Intermittent fasting itu harus dipersiapkan. Bukan mendadak puasa karena saya kuat nggak makan gitu ya. Tubuh akan merespon dengan berbeda gitu ya. Jadi persiapkan, beritahu tubuhnya kita mau puasa dan itu baik gitu ya. Mulai dulu dengan langkah awal tadi, jendela makannya jangan terlalu sempit dulu. Setelah itu bisa perlahan dipersempit. Itu, dan ingat tujuannya adalah untuk sehat. Kalau tujuan untuk sehat, pasti nanti bonus turun berat badannya ada. Gitu. Tubuh kita cuma satu untuk seumur hidup ya, jadi disayang-sayang. Terima kasih Dr. Rosa. Mungkin tambahan untuk sobatku yang mungkin masih bingung juga dok, beberapa pertanyaan untuk mengatur menunya itu seperti apa. Nah untuk kalian yang bingung mengatur dan juga menyiapkan menu diet, Catering Teduh Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru juga bisa melayani pemesanan catering, tentunya dengan variasi menu yang bernutrisi, lezat, dan sehat. Jadi bisa konsultasi dengan Dr. Rosa, bingung mengatur menunya bisa dibantu oleh tim gizi Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Diet lebih menyenangkan bersama Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Terima kasih Dr. Rosa. Kalau kalian punya ide atau usul tema menarik apa lagi nih yang bisa kita angkat di next Bincang Asik Sobatku, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, saya Devi. Saya Dr. Rosa. Sampai jumpa di Bincang Asik Sobatku selanjutnya. Salam teduh untuk sembuh.